Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak, Ibu, dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Aris Wahyuningsi. Saya mengajar di SD Muhammadiyah 9, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, pada hari Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2021. Tema yang saya ambil adalah tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 3, ayo selamatkan makhluk hidup, kegiatan pembelajaran pertama di kelas 6. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya kelas 6? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, anak-anak kelas 6, alhamdulillah semuanya sehat ya. Nah, sebelum dimulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya nak ya. Yuk kita awali pembelajaran kita dengan membaca doa bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Janji pelajar Muhammadiyah, kami ikatan pelajar Muhammadiyah berjanji. 1. Berjuang menegakkan ajaran Islam. 2. Hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. 3. Jadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah memulai kegiatan kita dengan berdoa. Sebelum lebih jauh, suaranya Bu Ayu jelas kan ya, Nak ya? Jelas, Bu. Oke. Nah, anak-anak, walaupun hari ini kita pembelajarannya masih dari rumah masing-masing, tapi semuanya harus tetap semangat, tetap rajin belajar, tugas-tugasnya tetap dikerjakan ya. Bu, bosen belajarnya di rumah aja, nggak apa-apa ya. Memang seperti itu adalah ujiannya dalam menuntut ilmu. Bosen, lelah, pusing ya, mikir tugas-tugas, tapi itu adalah bagian dari proses kalian ya. Nanti sampean akan merasakan sendiri. Oh iya, ini loh hasilnya saya dulu belajar susah-susah, sekarang saya jadi anak yang pintar, yang sukses ya. Oke anak-anak, Bu Ayu absensi dulu ya. Siapa saja yang sudah hadir di sini dan yang belum ya. Ashraf Saifuddin ada? Ya ada ya. Sepertinya terlempar keluar ini Ashraf. Kemudian Dinara Cahaya Putri ada?
Ya. Alhamdulillah. Ada Khonsa Nadia Isma. Hadir. Alhamdulillah. Ada Layina Syaifia Unta. Hadir. Alhamdulillah hadir semuanya. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang cara perkembangbiakan tumbuhan, cara perkembangbiakan hewan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pelestarian hewan dan tumbuhan ya. Jadi kita belajar tentang hewan-hewan atau tumbuhan apa saja yang sudah langka dan bagaimana cara melestarikannya. Kenapa sih kok kita perlu belajar itu? Karena sampean itu adalah generasi penerus bangsa. Kalau sampean nggak tahu bagaimana cara menjaga lingkungan, cara melestarikan lingkungan, maka kita nanti anak cucu kalian nanti tidak akan pernah bisa merasakan kenyamanan hidup di bumi kita, ya. Karena apa? Tumbuhan kalau nggak dilestarikan akan apa? Kalau tumbuhan dan hewan kalau nggak dilestarikan akan Punah. punah, nak. Jadi tugas kalian sebagai generasi penerus bangsa harus tahu bagaimana cara melestarikan lingkungan kalian yang di dalamnya ada hewan dan tumbuhan. Nah, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Nah, Bu Ayu akan tampilkan ya. Materi kita tetap sama seperti kemarin, yaitu di tema 1 ya. Kita masih belajar tema 1, tapi kita sudah sampai dengan subtema ketiga. Subtema ketiga di pembelajaran 1 ya, anak ya. Nah, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Jadi hari ini nanti Bu Ayu akan ngajak kalian belajar tentang pelestarian hewan. Nah, kemudian nanti kalian akan belajar dari sebuah bacaan. Nah, dari bacaan itu kalian akan membuat kesimpulan. Selain itu nanti Bu Ayu juga akan mengajak kalian untuk bermain game. Mau nggak bermain game? Aku nggak semangat. Mau nggak bermain game? Mau. Gitu. Masa diajak bermain game nggak semangat? Ya, biar pembelajarannya tidak menjenuhkan, biar nggak bosen, Bu Ayu selingi dengan game. Tapi gamenya tetap terkait dengan materi kita, yaitu tentang hewan yang langka, yang sudah terancam punah. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan kalian nanti setelah pembelajaran ini dilakukan, kalian nanti itu menemukan ide pokok, bisa menemukan ide pokok dari sebuah bacaan atau sebuah teks dalam bentuk diagram maupun dalam bentuk yang lainnya. Kemudian kalian nanti bisa menuliskan kesimpulan dengan terperinci seperti itu. Nah, anak-anak siap untuk diajak belajar dengan Bu Ayu hari ini? Siap. Siap? Coba Bu Ayu pengen dengar semangatnya dulu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes, yes, yes. Yes. Nah, anak-anak semuanya, ayo lebih semangat lagi. Mbak Luna, diangkat kepalanya. Nanti ketiduran kalau seperti itu ya. Biar kalian lebih fokus dalam belajarnya, Bu Ayu mau ngajak kalian untuk berkonsentrasi nih. Bu Ayu punya permainan yang melatih kejelian kalian ya. Gamenya adalah kalian harus menemukan perbedaan dari dua gambar. Ini bisa kalian temukan dengan cara kalian harus teliti. Kalau kalian nggak teliti, kalian nggak akan pernah menemukan perbedaannya. Oke, sudah siap? Siap. Siap? Oke. Kalian nanti bisa mencoret-coret layarnya. Sebentar, belum ya? Untuk mencari perbedaannya ya. Nanti bisa dilingkari mana yang menurut kalian mengalami perbedaan. Oke, konsentrasi. Gambar pertama.
Sebentar. Oke, pinter. Keren banget kalian. Oke. Telinganya, pinter. Telinganya. Yang satu tidak ada putih-putihnya, yang satu ada putih-putihnya. Kemudian ekornya, apakah ekornya ada perbedaan? Oh iya. Burungnya, jumlah burungnya juga. Ada yang juga teliti pagarnya. Kalau yang ini ada tiga kayu. Kalau yang ini hanya 2. Pinter sekali. Tepuk tangan semuanya untuk anak-anak hebat kelas 6 ini. Ya. Nah, kalian sudah dilatih Bu Ayu untuk fokus. Diharapkan nanti ketika kita sudah mulai pembelajaran kalian juga bisa fokus ya. Siap untuk belajar? Siap. Coba biar Bu Ayu tahu semangatnya. Bu Ayu pengen dengar semangatnya anak-anak kelas 6. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes. Oke ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran lebih jauh, Bu Ayu hapus ini dulu. Dan Bu Ayu mau menampilkan sebuah video. Bu Ayu punya sebuah video. Sebelum Bu Ayu tampilkan videonya, coba semuanya di-mute dulu ya, biar bisa fokus ke videonya. Coretannya ada yang tertinggal. Oke. Bisa terlihat videonya? Bisa. Oke. Suaranya terdengar, Nak? Ya. Dengar. Berikut ini adalah kisah orang utan yang diberi nama Hope, dimuat dalam Kompas 24 Juli 2019. Dalam tubuh Hope bersarang 74 peluru yang ditembakkan oleh manusia-manusia biadab. Ketika dihujani peluru, ia tetap memeluk anaknya dalam dekapan. Namun sayang, sang buah hati meninggal karena malnutrisi dan stres. Semua tragedi ini terjadi Nah, itu tadi videonya. Bagaimana menurut kalian? Miris nggak? Ya Bu, kasihan. Iya, kasihan, Nak. Masya Allah. Tadi kita bisa lihat ada orang hutan yang ditembaki oleh manusia-manusia yang hanya ingin memburu kan ya. Sampai segitunya. Dan hewan apa? Orang hutannya itu melindungi anaknya. Jangan sampai anaknya itu tertembak ya. Tapi walaupun anaknya tidak tertembak, anaknya tetap meninggal karena ibunya ini kan dia orang tuanya masih membutuhkan ibunya ya, karena ibunya nggak ada, jadi mungkin stres juga anaknya sehingga anaknya juga tidak terselamatkan ya. Nah itulah Nak, kalau sampean nggak bisa menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan, sampean bayangkan kalau di posisi sebagai hewan itu bagaimana perasaan kalian? Habitat kalian dirusak, kalian ditembaki seperti itu ya. Nggak boleh, jangan sampai hanya karena keegoisan kalian, keegoisan manusia, kita bisa merugikan hewan dan tumbuhan. Padahal hewan, tumbuhan, manusia itu adalah sama-sama makhluk ciptaan Allah Tuhan. Jadi harus sama-sama dijaga ya, harus saling menyayangi, melindungi. Oke. Nah, dari video tadi
Bu Ayu mau bertanya nih ke kalian. Pasti kalian sudah punya gambaran kan setelah melihat video tadi. Apa yang akan terjadi jika hutan tersebut dijadikan perkotaan oleh manusia? Apa yang akan terjadi? Ada tempat tinggal, Bu. Nggak ada tempat tinggal ya. Hutan-hutannya semakin hutannya berkurang, semakin berkurang ya kalau hutannya semuanya ini ditebangi kemudian dijadikan. Bagaimana pengaruh terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan hutan di bumi ini habis? Apa yang akan terjadi? Tidak ada oksigen. Tidak ada oksigen. Pinter, kalau nggak ada oksigen, manusia, hewan bisa bertahan hidup nggak? Enggak. Enggak, nak ya. Kalau nggak ada oksigen, ya manusia juga akan mati, akan musnah. Jadi kalau sampean nggak bisa menjaga hewan dan tumbuhan, ya siap-siap saja kita juga akan musnah. Karena kita juga akan, kita itu juga membutuhkan hewan dan tumbuhan. Karena dalam kehidupan kita saling membutuhkan, saling ketergantungan. Ya. Oke, Bu Ayu ingin ada salah satu temannya yang membaca. Coba, siapa ya? Hansa. Hansa bisa mewakili temannya untuk membaca? Bisa. Oke. Dibaca judul dan paragraf pertama dulu, nak. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya Dari paragraf-paragraf ini yang sudah kalian baca, sekarang Bu Ayu tanya, apakah kalian sudah bisa mencari kesimpulan dari bacaan ini? Tahu nggak caranya bagaimana mencari sebuah kesimpulan? Tahu? Tahu, Bu. Cara membuat kesimpulan yang baik itu ada caranya, nak, ya. Ada langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Yang pertama, kalian harus membaca teks bacaan dengan teliti, ya. Seperti tadi sudah ada perwakilan dari teman kita yang membaca dan yang lainnya menyimak. Yang kedua, menentukan kalimat utama paragraf. Kemarin sudah diajari sama Bu Ayu cara menentukan kalimat utamanya. Nah, setelah kalian menemukan kalimat utamanya, kalian adalah menentukan ide pokok dari paragraf tersebut. Nah, yang keempat, kalian bisa menentukan informasi penting yang ada di dalam kalimat-kalimat penjelasnya. Kalau kalian sudah menemukan ide pokoknya, menemukan informasi pentingnya, kalian bisa menyusunnya ya menjadi kesimpulan sebuah paragraf. Nah, bagaimana cara membuat kesimpulannya? Kalian rangkai ide pokoknya apa, kemudian ditambahi informasi-informasi pentingnya. Seperti itu. Ya, nak ya? Bisa apa enggak? Bisa ya? Nah, oke, kalau sudah bisa, dari bacaan ini tadi, sekarang kalian bisa membuat kesimpulannya. Ya, kalian bisa menuliskan kesimpulan di LKPD yang sudah dikirim oleh Bu Ayu. Oke, bisa dimulai membuat kesimpulannya? Bisa. Oke, silakan. Dimulai dari sekarang. Kalian bisa mencari kesimpulan dari bacaan yang ditampilkan Bu Ayu. Selesai dan berani membacakan? Sudah, Bu. Oke, Luna. Oke, Novi juga sudah selesai. Coba, Luna, dibacakan hasilnya.
Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau memiliki hewan dan tumbuhan khas. Untuk melindunginya, pemerintah mendirikan Taman Nasional. Hal-hal menyebabkan punahnya hewan adalah pembangunan dan pemburuan liar. Oke, sudah mewakili semua isi bacaannya. Sip. Yang lain tepuk tangan dong untuk teman kita Luna. Terima kasih Mbak Luna, sudah hebat sekali, sudah bisa membuat kesimpulan dari sebuah bacaan. Nah, salah satu hewan yang sudah langka di bacaan ini adalah komodo. Ya, komodo ini adalah hewan atau maskotnya Indonesia yang masuk dalam 7 keajaiban dunia. Kita harus patut bangga karena Indonesia ini memiliki ikon yang diakui dunia ya. Jadi komodo ini sudah terkenal bukan hanya di Indonesia tapi juga di mancanegara ya. Nah, Bu Ayu sebelum lanjut ke materi berikutnya, mau nggak diajak Bu Ayu untuk bermain game? Bu Ayu pengen tahu nih dari permainan game ini, apakah anak-anak itu tahu nggak hewan apa saja yang sudah terancam punah dan hewan yang masih banyak keberadaannya? Ya, nah Bu Ayu cari tahunya dari permainan game ini. Kalau kalian banyak benarnya berarti anak-anak kelas 6 ini sudah banyak yang tahu hewan apa yang sudah mulai terancam punah dan hewan apa yang masih banyak habitatnya, yang masih banyak populasinya ya. Oke. Oke. Nah, kalian bisa mengetik, bentar ya. Gamenya ini adalah Kahoot ya nak ya. Jadi kalian bisa buka Google-nya. Kalian ketik kahoot.id. Kahoot.it ya. Tapi kalian harus membuat HP sampean kalau pakai HP ya. Menjadi layar belayar bisa tampil 2. Tampil Zoom dan tampil gamenya. Ya, oke, sip, pinter. Yang lain sudah bisa masuk ke Kahoot-nya? Bentar. Oke. Oke, sudah nampak di kalian? PIN-nya 840351. Oke, Luna
untuk gamenya? Nah, kita lanjut lagi ke materi kita. Selamat ya Novi, hadiahnya bisa diambil di rumahnya Novi ya. Di rumah masing-masing untuk para juaranya. Novi, Ben, dan Nasya. Oke. Nah, alhamdulillah banyak anak yang sudah tahu apa saja hewan yang langka. Oke. Dan apa saja informasi yang kalian cari? Informasi yang perlu kalian cari adalah tentang ciri khusus dan habitat asli hewan tersebut. Misalnya kalian mencari komodo misalnya ya. Ciri khususnya apa sih komodo dan habitatnya di mana? Tinggalnya di mana aslinya? Kemudian manfaat hewan tersebut apa? Jumlah populasinya saat ini ada berapa? Kemudian penyebab kelangkaannya itu apa yang menyebabkan mereka langka? Dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi hewan tersebut. Dan yang terakhir adalah langkah-langkah kalian sebagai seorang pelajar. Oke? Siap untuk mencari informasi? Siap. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Sampean bisa cari di buku. Boleh cari di Google ya. Banyak sekali informasi di Google. Oke, kalian bisa bekerja mulai sekarang. Jadi kalian buat map mapping sekreatif mungkin ya. Ada yang sudah selesai? Sudah. Wow, oke. Siapa yang berani menampilkan hasilnya? Aku, saya Bu. Oke, coba Novi. Novi coba ditampilkan dulu. Ya Bu, bentar Bu. Oke. Itu Bu. Bentar. Mana Novi? Oke. Novi bisa dibacakan Novi? Bisa Bu. Siap. Elang Jawa. Manfaat sebagai hewan predator. Jumlah populasi sekitar 137 sampai 188 pasang. Penyebab kelangkaan berkurangnya lahan hutan dijual belikan. Langkah-langkah yang dilakukan sebagai pelajar, mencari informasi tentang burung elang Jawa, ikut serta menjaga kelestariannya. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah, menetap sebagai hewan yang dilindungi, membangun taman nasional, ciri khusus dan habitat. Pulau Jawa memiliki jambul di atas kepala yang menonjol sekitar 12 cm. Oke, pinter. Novi memilih elang Jawa. Jadi elang Jawa ini adalah termasuk salah satu hewan yang sudah terancam punah. Nah, kalian tahu nggak sih elang Jawa ini adalah lambang dari negara kita, yaitu apa? Burung Garuda, ya. Elang Jawa ini nama lainnya adalah burung Garuda, yang sekarang keberadaannya itu sudah terancam punah. Ada lagi yang punya informasi lagi? Siapa? Saya. Oke, Mbak Anya. Yuk, boleh dibacakan Anya. Badak Jawa. Ciri-ciri khusus badak Jawa. Bercula 1, memiliki kulit tebal. Binatang menyusui atau mamalia. Hewan mamalia atau ungulata. Hewan berkuku ganjil, baris adaptif. Habitat asli badak Jawa, hutan hujan tropis, daratan rendah, namun sekarang terbatasi di Taman Nasional Ujung Kulon. Manfaat hewan badak Jawa sebagai herbivore, pemakan tanaman yang menjaga keseimbangan ekosistem habitatnya. Jumlah populasi badak Jawa saat ini sekitar 60 ekor. Penyebab kelangkaan badak Jawa, hilangnya habitat akibat kerusakan dan perubahan fungsi pemburuan untuk mendekat tulangnya. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk melindungi kelestariannya, melindungi habitat badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon, melarang dan menindak bekas perburuan liar. Langkah-langkah sebagai pelajar untuk melindungi kelestarian badak Jawa, ikut serta melindungi badak Jawa. Terima kasih. Oke, keren. Hanya digambar keren banget gambar badaknya ya. Nah, itu tadi nak. Sekarang jumlahnya badak Jawa hanya tinggal 60 ekor ya. Kalau itu terus dilakukan pemburuan untuk diambil culanya, maka lama-kelamaan akan habis, hanya tinggal 60 ekor loh ya.
Nah, biasanya cula yang diambil oleh pemburu itu bisa dijadikan obat. Nah, makanya banyak sekali yang memburunya karena harganya juga sangat mahal. Ya, kalau yang tadi punyanya Novi yang elang Jawa itu karena bagus sekali, makanya diperjualbelikan ya. Nah, dan itu tidak diperbolehkan ya. Sampean sebagai generasi penerus ya, sebagai seorang pelajar, sampean harus ikut serta menjaga kelestariannya. Ya, kalau ada orang-orang di sekitar kalian yang melakukan pemburuan, sampean kasih tahu. Berani nggak memberitahu? Berani? Beranilah. Sip, harus berani. Ya, dikasih tahu, Pak, Bu, itu nggak boleh. Itu termasuk hewan langka yang harus dilindungi ya. Jadi tidak boleh diperjualbelikan. Oke, anak-anak. Nah, tadi kita sudah belajar tentang apa saja ya. Coba ada yang bisa membuat kesimpulan. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Ya, siapa yang bisa, yang tahu kita tadi sudah belajar apa saja? Siapa yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran? Melestarikan hewan langka yakni dengan membangun taman nasional, tidak melakukan pemburuan liar. Oke, pinter ya. Materi kita tadi yaitu pelestarian hewan langka, yaitu dengan cara membangun taman nasional, kemudian tidak merusak habitatnya, dan tidak melakukan pemburuan liar. Kemudian apalagi yang kita pelajari hari ini selain pelestarian hewan? Mencari kesimpulan. Oh, cara mencari kesimpulan. Ada yang tahu? Coba Nasya atau siapa yang bisa membuat kesimpulan yang benar atau tata cara membuat kesimpulan tadi bagaimana sih caranya? Memahami isi teks. Benar, memahami isi teks. Kemudian yang kedua langkahnya apa? Menemukan Kalimat utama. Menemukan kalimat utama. Kalau sudah ketemu kalimat utamanya, dicari apanya lagi? Menentukan ide pokok. Pintar, menentukan ide pokok. Kalau sudah ketemu ide pokoknya dan kalimat utamanya, kemudian mencari apa lagi? Menentukan informasi penting. Menentukan informasi penting. Nah, dari ide pokok dan informasi-informasi penting yang kalian temukan, barulah kalian gabung dan menjadi kesimpulan. Oke, apakah masih ada yang kesulitan dalam mencari kesimpulan? Enggak. Tidak. Alhamdulillah, semuanya sudah paham ya? Ya. Paham, oke. Dan cara melestarikan hewan tadi sudah dipahami semuanya? Sudah, Alhamdulillah. Kalau begitu pembelajaran kita hari ini berjalan lancar dan semuanya sudah paham tentang materinya. Sip. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, senang nggak belajar hari ini bersama Bu Ayu? Senang. Senang diajak bermain game tadi? Senang. Oke, ada yang bisa mengusulkan sesuatu, Bu, besok pembelajarannya apa-apa gitu? Ada yang punya usul? Apa, Bu, besok pembelajarannya itu di luar ruangan? Mau belajar di luar ruangan? Tapi di rumahnya masing-masing ya, masih belum boleh ke sekolah. Oke, pengen nggak belajar di sekolah lagi, Nak? Ya, Ingin. Oke, semoga kalian berdoa ya, semoga pandemi ini segera berakhir, kita bisa beraktivitas kembali di sekolah, belajar bersama di sekolah ya. Nah, karena kalian sudah menyelesaikan rangkaian kegiatan kita, pembelajaran kita, sekarang Bu Ayu akan membagikan evaluasi di grup di grup kelas. Kalian bisa membuka lembar evaluasinya dan kalian mulai kerjakan ya, Nak ya. Hanya 3 soal ya, kalian bisa mulai mengerjakannya. Bisa dibuka dan
mulai dikerjakan. Sebentar Bu, 3 nomor kok. Jadi Bu Ayu supaya tahu apakah kalian benar-benar memahami materi kita hari ini atau belum. Iya. Oke, bisa dimulai dikerjakan dari sekarang. Konsentrasi, fokus, jangan tergesa-gesa ya. Nah, kita sudah belajar mulai dari awal hingga akhir. Kita juga sudah melakukan atau membuat kesimpulan tentang pembelajaran kita. Kita sudah mengerjakan evaluasi. Kira-kira anak-anak besok pengennya belajarnya kayak apa lagi? Langsung sekolah. Langsung ke sekolah. Iya, Bu Ayu juga pengen langsung ke sekolah ya. Besok kita akan belajar di pembelajaran kedua, yaitu tentang pelestarian hewan secara in situ dan ex situ. Apa itu ya Bu, pelestarian hewan secara in situ dan ex situ? Besok jangan sampai dilewatkan. Oke? Oke. Nah, kalau gitu ada yang ditanyakan nggak sebelum Bu Ayu tutup pembelajaran kita hari ini? Ada. Oke, tidak ada. Nah, PR untuk kalian dikerjakan di rumah. PR-nya ada di buku tugas kalian, di buku siswa ya. Di halaman 53 di buku siswa ya. Iya, Bu. Kita mengerjakan tugasnya. Dan dikumpulkan kapan, Bu? Paling lambat ditunggu Bu Ayu sampai jam 6 nanti ya. Oke anak-anak. Nah, sebelum Bu Ayu tutup, Bu Ayu akhiri, Bu Ayu pengen dengar semangatnya untuk yang terakhir. Ya. Semangat? Oke, coba semuanya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, kita tutup pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama ya anak ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Bayu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa ibadahnya. Dadah.